saya Febrianika Damani, Kepala Sekolah SD Papua Kasih, Jayapura, Papua. Kali ini saya akan berbagi tentang strategi pendampingan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran melalui program tumbuh di SD Papua Kasih. Perkembangan dunia pendidikan saat ini menuntut adanya inovasi pembelajaran yang mampu menjawab tantangan abad 21. Peserta didik bukan hanya sekedar tahu tentang kognitif, tetapi mampu berkolaborasi, bernalar kritis, kreatif, dan berkarakter. Untuk mempersiapkan hal tersebut, dibutuhkan guru yang tidak hanya mampu membekali peserta didik dengan pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter sebagai guru pembelajar, yakni pendidik yang terbuka untuk terus belajar, berkolaborasi, dan berinovasi dalam praktik pembelajaran. Guru yang reflektif dan adaptif terhadap perubahan zaman akan lebih siap menciptakan pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi peserta didik. Salah satu kendala yang dihadapi oleh guru adalah minimnya ruang diskusi profesional. Selama ini, guru seringkali harus mempersiapkan pembelajaran secara mandiri tanpa adanya wadah untuk berbagi ide, berdiskusi, maupun mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat. Kondisi tersebut membuat proses inovasi pembelajaran terasa berat dan tidak berkelanjutan. Akibatnya, terlihat adanya kesenjangan antara guru yang telah mampu berinovasi dan mereka yang masih berjuang menyesuaikan diri, sehingga pelaksanaan pembelajaran di kelas pun belum berjalan secara optimal dan merata. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Sebagian besar guru masih terbiasa menggunakan metode klasikal sehingga pembelajaran belum sepenuhnya berpusat kepada siswa. Selain itu, keterbatasan waktu, beban administrasi, serta kurangnya penguasaan terhadap variasi model pembelajaran inovatif menjadi hambatan dalam menerapkan pembelajaran mendalam secara konsisten. Selain itu, kemampuan reflektif dan kolaboratif guru juga masih perlu diperkuat, karena sebagian guru belum terbiasa memberikan maupun menerima umpan balik secara terbuka. Di sisi lain, perubahan pola pikir atau mindset juga menjadi hal yang tidak mudah, terutama bagi guru yang telah lama terbiasa dengan pola pembelajaran konvensional. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya menggunakan strategi pendampingan yaitu melalui program tumbuh, temu, ulas, merancang, berbagi, ukur, dan hasil. Pertama, temu. Kesepakatan ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjadikan jam belajar guru yang kami laksanakan setiap hari Selasa dan Rabu sebagai ruang kolaborasi yang tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menciptakan budaya belajar berkelanjutan. Kedua, ulas. Pada tahap ulas, guru bersama kepala sekolah melakukan proses refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah diterapkan di kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kembali sejauh mana pembelajaran yang dilakukan telah memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik serta mendukung tercapainya tujuan pembelajaran mendalam. Ketiga, merancang. Dalam proses perancangan, guru mengacu pada 4 kerangka pembelajaran mendalam, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Keempat, berbagi. Melalui berbagi praktik baik, setiap guru tidak hanya menunjukkan hasil inovasinya, tetapi juga membuka ruang untuk mendapatkan masukan, inspirasi, dan pengayaan dari rekan sejawat. Kelima, ukur. Proses pengukuran dilakukan melalui berbagai cara, seperti refleksi hasil belajar murid, observasi kelas, analisis portofolio, serta umpan balik dari peserta didik dan rekan sejawat. Keenam, hasilkan.
Tahap ini menegaskan bahwa hasil dari proses belajar bersama bukan hanya berupa laporan atau dokumen, tetapi berupa inovasi nyata yang dapat diterapkan di kelas dan memberikan dampak positif bagi peserta didik. Melalui tahap hasilkan, diharapkan terbangun budaya inovasi dan refleksi berkelanjutan di SD Papua Kasih, di mana setiap guru menjadi pembelajar sejati yang tidak hanya tumbuh untuk dirinya sendiri, tetapi juga menumbuhkan rekan sejawat dan peserta didiknya. Jadi, kegiatan tumbuh yang rutin kami lakukan yaitu di setiap hari Selasa dan Rabu, membantu kami para guru di SD Papua Kasih untuk memperdalam pengetahuan tentang praktik mengajar. Kami memiliki kesempatan dalam mengukur dan menilai efektivitas siswa bukan hanya dilihat dari sisi nilai siswa saja, melainkan dari keterlibatan dan strategi yang dipergunakan. Menguatkan kolaborasi antara rekan sejawat karena ada tahap temu dan berbagi yang membuka ruang dialog. Hai, saya Melina Tiurani, HRD Papua Kasih. Saya melihat guru-guru SD Papua Kasih, guru-guru yang mau belajar, guru-guru yang mau terus bertumbuh, berkolaborasi satu dengan yang lain, dan mereka bersama-sama bertumbuh dalam mempraktekkan sebuah inovasi-inovasi baru yang membantu mereka dalam mendidik anak-anak di sekolah Papua Kasih. Saya mau memberikan pesan kepada guru-guru SD Papua Kasih, tetap semangat, terus belajar untuk kemuliaan nama Tuhan. Cair. Kegiatan tumbuh ini bisa menjadi salah satu metode pendampingan kepala sekolah dalam memimpin pembelajaran. Karena pembelajaran di dalam kelas bukan hanya sebagai tanggung jawab guru, tetapi ada keterlibatan kepala sekolah di dalamnya. Kegiatan tumbuh ini di sekolah kami berhasil menumbuhkan budaya belajar guru dan juga mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri lagi untuk mempersiapkan pembelajaran, tetapi menjadi bagian proses belajar bersama untuk kemajuan pendidikan di satuan pendidikan kami. Selamat bertumbuh bersama para pejuang pendidikan.